Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Apriani, NIM 202105010275, jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang definisi dari bank syariah, perbedaan bank syariah dan bank konvensional, akad-akad yang ada di bank syariah, dan produk-produk yang ada di bank syariah. Dengan mata kuliah Analisis Pembiayaan Bank Syariah, dosen pengampu Bapak Muljibir Rahman. Baik, yang pertama ada definisi bank syariah. Nah, bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Selanjutnya ada perbedaan antara konvensional dan bank syariah. Bisa dilihat dari tabel. Ada beberapa perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Namun perbedaan utamanya terletak pada landasan operasi yang digunakan. Bank konvensional beroperasi berlandaskan bunga, sedangkan bank syariah beroperasi berdasarkan bagi hasil, ditambah dengan jual beli dan sewa. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa bunga mengandung unsur riba yang dilarang oleh agama Islam. Menurut pandangan Islam, di dalam sistem bunga terdapat unsur ketidakadilan karena pemilik dana mewajibkan peminjam untuk membayar lebih daripada yang dipinjam tanpa memperhatikan apakah peminjam menghasilkan keuntungan atau mengalami kerugian. Sementara dalam sistem bagi hasil yang digunakan bank syariah merupakan sistem ketika peminjam dan yang meminjamkan berbagi dalam risiko dan keuntungan dengan pembagian sesuai kesepakatan. Dalam hal ini tidak ada pihak yang dirugikan. Baik, selanjutnya mengapa bank syariah dikatakan sebagai lembaga intermediasi? Sama halnya dengan bank konvensional, di mana bank syariah juga termasuk lembaga intermediasi karena mempunyai fungsi utama menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana atau surplus kepada pihak yang membutuhkan dana karena kekurangan dana atau defisit. Namun bank syariah harus berlandaskan etika dan nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga atau riba, bebas dari kegiatan spekulatif yang non-produktif seperti perjudian atau maisir, bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan seperti gharar, berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal saja. Selanjutnya, akad yang digunakan dalam penghimpunan dana bank syariah ada dua, yaitu akad wadiyah dan akad mudharabah. Yang pertama, akad wadiyah. Akad wadiyah merupakan perjanjian perwakilan untuk tujuan melindungi harta seseorang. Akad wadiyah terbagi menjadi dua, yaitu al-wadiyayat al-amanah dan al-wadiyayat al-damanah. Al-wadiyayat ad-damanah adalah wadiyah jenis yang memiliki ciri-ciri, yaitu harta untuk benda yang dititipkan diperbolehkan untuk dimanfaatkan oleh penyimpan, dan apabila ada hasil dari pemanfaatan benda titipan maka hasil tersebut menjadi hak dari penyimpanan. Tidak ada kewajiban dari penyimpan untuk memberikan hasil tersebut kepada penitip. Sebagai pemilik benda, prinsip ini diaplikasikan dalam bentuk giro dan tabungan. Selanjutnya, al-wadiyayat al-amanah. Wadiyayat al-amanah ini merupakan bentuk kesepakatan atas penitipan murni. Dalam hal ini, pihak yang dititipkan diberi amanah untuk menjaga uang atau barang tersebut dengan baik dan bijak. Selanjutnya yaitu akad mudharabah. Akad mudharabah merupakan prinsip bagi hasil dan bagi kerugian ketika nasabah sebagai pemilik modal atau sahibul mal menyerahkan uangnya kepada bank sebagai pengusaha atau mudharib untuk diusahakan. Akad ini terbagi menjadi dua, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyamah. Yang pertama ada mudharabah mutlaqah. Dalam prinsip ini, hal utama yang menjadi ciri adalah sahibul mal tidak memberikan batasan-batasan atas dana yang diinvestasikan, atau dengan kata lain, mudharib diberi wewenang penuh mengelola tanpa terikat waktu, tempat,
jenis usaha dan jenis pelayanannya. Aplikasi perbankan yang sesuai dengan akad ini adalah tabungan dan deposito berjangka. Selanjutnya ada mudharabah muqayyadah. Pada jenis akad ini, sahibul mal memberikan batasan atas dana yang diinvestasikan. Mudarib hanya bisa mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan, jenis usaha, tempat, dan waktu tertentu saja. Aplikasinya dalam perbankan adalah Special Investment Based of Research mudharabah. Model ini dirasa sangat cocok pada saat krisis di mana sektor perbankan mengalami kerugian menyeluruh. Dengan special investment, investor tertentu tidak perlu menanggung overhead bank yang terlalu besar karena seluruh dananya masuk ke proyek khusus dengan return dan cost yang dihitung khusus pula. Selanjutnya, dalam penyaluran dana bank syariah menggunakan instrumen pembiayaan dengan beberapa akad. Yang pertama, akad murabahah. Pembiayaan ini merupakan bentuk pembiayaan berprinsip jual-beli yang pada dasarnya merupakan penjualan dengan keuntungan atau margin tertentu yang ditambahkan di atas biaya perolehan. Pembayarannya bisa tunai maupun ditangguhkan dan dicicil. Nah, untuk alur transaksi akad murabahah bisa dilihat pada gambar yang mana pertama terjadi negosiasi antara bank dan nasabah tentang barang yang akan dibeli oleh nasabah beserta persyaratan-persyaratannya. Apabila sudah terjadi kesepakatan antara bank dan nasabah, maka bank akan membeli barang yang diminta nasabah secara tunai kepada supplier penjual. Saat barang sudah siap, maka bank dan nasabah melakukan akad murabahah. Setelah itu, bank dan nasabah melakukan serah terima barang, kemudian supplier tersebut akan mengirim barang secara langsung kepada nasabah, dan apabila barang sudah ada pada nasabah, maka nasabah tersebut wajib membayar kewajibannya sesuai dengan kesepakatan di awal. Selanjutnya ada akad salam. Akad salam merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari, atau advance payment atau forward buying atau future sales, dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, dan tanggal dan tempat penyerahan yang jelas serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Alur transaksi akad salam, pertama terjadi negosiasi dan akad salam sesuai dengan kriteria barang yang nasabah inginkan kepada bank. Lalu bank juga akan melakukan negosiasi dan akad salam kepada produsen penjual sesuai barang yang dipesan oleh nasabah tersebut. Kemudian nasabah akan membayar uang muka kepada bank, dan bank juga akan melakukan pembayaran ke produsen penjual. Setelah itu, produsen penjual akan mengirim barang kepada nasabah dan pihak produsen tersebut akan mengirim dokumen kepada bank bahwa barang pesanan tersebut telah sampai kepada nasabah. Pada alur transaksi salam tersebut terjadi 2 kali akad salam, yaitu antara nasabah dan bank, dan antara bank dan produsen penjual. Selanjutnya akad istisna. Akad istisna merupakan salah satu bentuk jual beli dengan pemesanan yang mirip dengan salam. Perbedaannya dalam istisna pembayaran dapat di muka, dicicil sampai selesai atau di belakang, serta istisna biasanya diaplikasikan untuk industri dan barang manufaktur. Untuk alur transaksinya ada di gambar dan itu semua sama dengan akad salam, hanya perbedaannya terdapat di pembayarannya saja. Selanjutnya akad mudharabah. Pembiayaan ini merupakan bentuk pembiayaan bagi hasil ketika bank sebagai pemilik dana atau sahibul mal atau rabbul mal menyediakan modal 100% kepada pengusaha sebagai pengelola. Biasa disebut mudarib untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad, yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar. Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurahkan. Selanjutnya alur transaksi dari akad mudharabah. Pertama,
bank dan pengusaha melakukan akad mudharabah di mana bank yang sebagai penyedia modal 100% dan si pengusaha tersebut yang mempunyai skill atau kemampuan untuk melakukan sebuah usaha dan hasil atau keuntungan dari usaha tersebut dibagi dua antara bank dan pengusaha. Namun pengusaha tersebut tetap mempunyai kewajiban untuk mengembalikan modal kepada bank 100%. Selanjutnya akad musyarakah. Pembiayaan ini merupakan bentuk pembiayaan bagi hasil ketika bank sebagai pemilik modal atau modal turut serta sebagai mitra usaha membiayai investasi usaha pihak lain. Pembiayaan ditambah diberikan kepada mitra usaha yang telah memiliki sebagian pembiayaan untuk investasi. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Kedua belah pihak dalam membagi pekerjaan mengelola usaha tersebut sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji atau upah untuk tenaga dan keahlian yang telah mereka curahkan. Untuk alur transaksi dari akad musyarakah, pertama, bank dan pengusaha melakukan akad musyarakah di mana bank adalah pemilik modal, tetapi juga bisa turut serta dalam pengelolaannya, membantu si pengusaha dalam memberi modal dan pengelolaan sebuah usaha, kemudian hasil dibagi dua dan pengusaha tersebut tetap membayar modal yang dikeluarkan oleh bank sebelumnya. Selanjutnya akad ijarah. Sewa atau finansial dan operasional lease atau ijarah dapat dipakai sebagai bentuk pembiayaan meskipun pada mulanya bukan merupakan bentuk pembiayaan tetapi merupakan aktivitas usaha seperti jual beli. Individu yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli aset dapat mendatangi pemilik dana, dalam hal ini bank, untuk membiayai pembelian aset produktif. Pemilik dana kemudian membeli barang yang dimaksud dan kemudian menyewakannya kepada yang membutuhkan aset tersebut. Akad ijarah mutahiyah bitamlik. Pembiayaan sewa yang merupakan turunan dari ijarah antara lain ijarah mutahiyah bitamlik atau ijarah wa iktina, sewa beli. Ijarah mutahiyah bitamlik adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa, atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Untuk alur transaksinya, pertama, nasabah memesan objek sewa, misalnya memesan sebuah mobil kepada bank, lalu bank akan membeli mobil tersebut kepada supplier penjual. Selanjutnya supplier penjual tersebut akan memenuhi permintaan dari bank dan kepemilikan mobil tersebut masih atas nama bank. Setelah itu bank akan melakukan akad ijarah mutahiyah bitamlik dan penyerahan kepemilikan kepada nasabah. Lalu pihak supplier akan mengirim mobil tersebut kepada nasabah, tetapi nasabah masih terus akan membayar sewa kepada bank. Baik, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.